Ciri khas orang yang mendapatkan ketakwaan di akhir Ramadan nanti atau selesai menjalankan ibadah Ramadan ini adalah orang yang istiqomah menjalankan ibadah puasa, iman dan wahtisaban. Yang kedua, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri khas orang yang mendapatkan perisai ataupun mendapatkan mahkota ketakwaan setelah menjalankan ibadah puasa yaitu mahabbah lis-shalihin. Cinta kepada orang-orang yang beramal soleh. Di sini bisa kita ambil kesimpulan, cinta terhadap amal soleh adalah mereka yang ikut serta meramaikan masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Karena orang yang melakukan sholat berjamaah ini, insya Allah, minas shalihin, orang-orang soleh. Kemudian memberikan berbuka puasa, memberikan makanan atau minuman kepada orang soleh yang melakukan ibadah puasa. Maka tidak ada salahnya, apalagi kita masjid di pinggir jalan ini, kita mempersiapkan menu berbuka puasa di masjid ini untuk orang-orang yang musafir. Besar sekali pahalanya kalau seandainya kita membuka atau memberikan makanan atau minuman berbuka puasa bagi orang-orang yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhlik. Tes. 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 Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah mencurahkan rahmah, inayah, ma'unah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti natijah atau hadiah yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang yang menjalankan ibadah puasa adalah kita mendapatkan kemuliaan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa iman dan takwa merupakan jalan yang terbaik kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak Allah masukkan kita dalam golongan tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah panji-panji kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Kita sering mendengarkan penyampaian dari para ustadz dan ulama bahwa ada 4 sebab yang menghantarkan kita masuk ke dalam surga, dan tingkatan yang paling rendah, peluang yang paling rendah untuk masuk ke dalam surga adalah amal ibadah kita. Kemudian yang kedua, yang kalau kita persentasekan 50% adalah ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, persentasenya 75% adalah syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling tinggi puncak daripada segala bentuk kemuliaan untuk masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
untuk mendapatkan rahmat Allah, maka kita harus berilmu, kita harus beribadah agar kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyimpulkan bahwa kebanyakan daripada orang-orang yang dimuliakan Allah baik di dunia maupun di akhirat adalah mereka yang menjalankan ibadah puasa imanan wahtisaban. Karena janji Allah, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kita sebagai umat yang hidup di penghujung zaman memang benar-benar harus mempersiapkan diri kita menjalankan ubudiyah atau ibadah kita kepada Allah, terutama menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, keberkahan umur kepada kita untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ketidaktahuan kita ini, maka kita anggaplah Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga kita memang betul-betul full mempersiapkan diri kita untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, untuk mendapatkan kemuliaan, ciri khas dari orang yang mendapatkan ketakwaan pada bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah kita menjalankan ibadah puasa imanan wahtisaban. Bagaimana ciri khas orang yang menjalankan ibadah puasa imanan wahtisaban? Yaitu di samping dia menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga menjalankan atau meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa di antara hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala puasa kita karena maksiat yang kita lakukan. Baik itu maksiat batin, baik itu maksiat zahir, ataupun maksiat lisan dan hati kita. Maka kemaksiatan lisan kita itu bisa meluluh lantahkan, menghilangkan amal ibadah puasa yang kita lakukan pada setiap harinya selama bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak bisa meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya amal ibadah kita, hilangnya pahala amal ibadah puasa kita, maka alangkah ruginya kita. Karena kita tidak mendapatkan satu tonggak kemuliaan perisai yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mahkota di akhir di penghujung Ramadan ini, yaitu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah dusta, tinggalkanlah caci maki, tinggalkanlah ghibah, menceritakan kejelekan keburukan orang lain ataupun penyakit lisan lainnya. Begitu juga dengan penyakit hati, sombong, congkak dan angkuh. Tapi yang paling penting bagi kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga yang dikenal zon politikon, yaitu kita harus betul-betul mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Saya misalnya sebagai kepala rumah tangga mendapati anak dan istri saya tidak menutup aurat dengan sempurna pada bulan suci Ramadan dan saya diam, berarti saya telah melepaskan pahala amal ibadah puasa saya. Berarti ibadah yang saya lakukan, puasa yang saya lakukan tidak mendapatkan pahala. Hanya gara-gara kita membiarkan anak dan istri kita melakukan kemaksiatan. Kita sebagai tokoh di tengah-tengah masyarakat, banyak masyarakat yang tidak berpuasa, atau kita tahu di wilayah kekuasaan kita ada orang yang melakukan kemaksiatan pada bulan suci Ramadan dan kita tidak mencegahnya, berarti kita telah melepaskan kemuliaan Ramadan sehingga amal ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung Ramadan nanti kita tidak mendapatkan mahkota kemuliaan takwa itu. Jadi la'allakum tattaqun tidak akan kita peroleh. Maka tidak sedikit di antara kita
yang selesai menjalankan ibadah puasa, akhirnya tidak ada perubahan dalam dirinya. Kalau biasanya dia melakukan maksiat, ya sudah, selesai Ramadan tetap langgeng, tetap semangat, tidak ada rasa bersalah dia meninggalkan kemaksiatan itu, atau dia melakukan kemaksiatan. Alangkah ruginya kita, padahal oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak bisa melatih diri kita dengan baik, setidaknya kita punya rasa malu kepada Allah ketika kita melakukan kemaksiatan. Setidaknya kalau kita sulit meninggalkan kemaksiatan karena memang sudah menjadi watak atau perangai, setidaknya kita introspeksi diri kita. Kalaupun kita melakukan kemaksiatan di wilayah kekuasaan kita, ada orang lain melakukan kemaksiatan di rumah kita, pasti kita marah, pasti kita tidak suka ketika orang melakukan kemungkaran di dalam rumah kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan iman, Islam, yang memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kita tempat berlindung, tempat tinggal di dunia ini. Maka kalau kita tidak bisa meninggalkan kemaksiatan karena dasar iman kita, ya setidaknya kita punya rasa malu. Malu kita bermaksiat kepada Allah, sedangkan kita hidup di wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pijak bumi Allah, kita masih berlindung di bawah langit Allah, kita masih makan makanan yang Allah berikan, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak makan rizki dari Allah, tidak menggunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita tidak ada rasa malu. Tapi kalau kita makan pakai tangan, menggunakan tangan yang Allah berikan kepada kita, kita melihat dengan mata kita, kita berjalan dengan kaki kita, yang semuanya anugerah Allah, kita masih minum air yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, yang semuanya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, maka setidaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus sadar diri, pada bulan Ramadan ini betul-betullah kita menjaga diri kita daripada segala bentuk kemaksiatan. Karena kita sadar, kita tidak akan pernah mampu lari daripada cengkeraman malaikat maut. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ataupun dalam ayat yang lain, kullun nafsin da'ikatul maut. Baik kita, buruk kita, pasti mati. Ketika kita sadar bahwa kita akan mati, maka disitulah kita menjadi perisai diri kita untuk terus meninggalkan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak ada jaminan masuk ke dalam surga. Maka ibadahlah kita memang lillahi ta'ala. Karena itu yang sering kita ucapkan dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri khas orang yang mendapatkan ketakwaan di akhir Ramadan nanti, atau selesai menjalankan ibadah Ramadan ini, adalah orang yang istiqomah menjalankan ibadah puasa, iman dan wahtisaban. Yang kedua, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri khas orang yang mendapatkan perisai ataupun mendapatkan mahkota ketakwaan setelah menjalankan ibadah puasa, yaitu mahabbah lis-shalihin, cinta kepada orang-orang yang beramal soleh. Di sini bisa kita ambil kesimpulan, cinta terhadap amal soleh adalah mereka yang ikut serta meramaikan masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Karena orang yang melakukan sholat berjamaah ini, insya Allah minas shalihin, orang-orang soleh. Kemudian memberikan berbuka puasa, memberikan makanan atau minuman kepada orang soleh yang melakukan ibadah puasa. Maka tidak ada salahnya, apalagi kita masjid di pinggir jalan ini, kita mempersiapkan menu berbuka puasa di masjid ini untuk orang-orang yang musafir. Besar sekali pahalanya.
kalau seandainya kita membuka atau memberikan makanan atau minuman berbuka puasa bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Kita mendapatkan pahala amal ibadah yang dia lakukan tanpa mengurangi pahala dia. Jadi mahabbah lis-shalihin merupakan salah satu ciri khas orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, yaitu mendapatkan mahkota ketakwaan di penghujung Ramadan nanti. Ketika kita mendapati bulan Syawal, di situ ada keteduhan dalam hati kita, sehingga kita lebih leluasa, lebih semangat lagi menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasa berat untuk melakukan kemaksiatan, karena kita sudah mencintai umat Islam, terutama yang mahabbah lis-shalihin, orang-orang yang beramal saleh. Kita salat berjamaah, kita memberikan makan dan minum. Kalau dulu saya ingat sekali kalau di kampung-kampung itu, kita satu rumah dengan rumah yang lain saling hantar menghantar bukaan puasa. Kalau sekarang nggak ada lagi, udah hilang. Apalagi kita sekarang, terutama ibu-ibu, sudah jarang buat menu berbuka puasa. Kalau sudah jam 5, bapak-bapak sudah cuci mata ke pajak, beli makanan berbuka. Jadi sudah hilang keberkahan Ramadan yang kita rasakan ketika kita masih kecil dulu. Tapi alhamdulillah masih ada sedikit ataupun beberapa orang ibu-ibu yang rajin masih mempersiapkan menu berbuka puasa. Padahal kalau seandainya dia tahu besarnya pahala mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala amal ibadah yang kita lakukan pada hari itu. Jadi besar sekali pahalanya. Rugi kita kalau tidak mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahabbah lis-shalihin yaitu saling menasehati satu dengan yang lainnya, atau dikenal dengan bahasa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ataupun beramar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah saya perhatikan di masjid ini rutin melakukan kajian-kajian baik siang maupun malam, istiqomah melakukan sholat tarawih, kemudian istiqomah mengajak masyarakat untuk menghidupkan rasa cinta kita kepada masjid ini dengan menginfakkan sebagian daripada hartanya, menyumbang atau bersedekah atau memberikan harta wakaf kepada masjid ini, sehingga betul-betul Ramadan ini memberikan nuansa baru bagi kita yang sebelumnya belum pernah kita rasakan. Kemudian yang ketiga, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih banyak kita mendapatkan rasa kemuliaan atau merasa diri kita diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan tahmid, dengan takbir, dengan tasbih, dengan istighfar, juga termasuk di dalamnya berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita introspeksi diri kita dari sejak awal Ramadan sampai detik ini, apakah lisan kita mudah berzikir, bertahmid, bertakbir, bertasbih, istighfar? Kalau belum, segeralah memulainya. Karena jangan sampai kita rugi nanti. Ketika mau tidur, sebelum tidur kita baca sebanyak-banyaknya selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari masjid sambil kita mengayunkan langkah kita, disitulah kita mengucapkan subhanallah, 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 atau la ilaha illallah, atau tahmid, takbir, tasbih, istighfar dan lainnya. Terserah. Jangan kita tanya mana dalilnya. Itu enggak akan pernah beribadah kita. Karena pada prinsipnya zikir, tahmid, takbir, tasbih, istighfar, selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah khairu tauqif,
yang boleh dilakukan kapanpun, dimanapun, dan siapapun melakukannya. Kecuali ada dalil khusus yang mengharamkan. Haram kita zikir, tahmid, takbir, tasbih dalam WC, ketika jima, dan lain sebagainya. Maka orang yang ringan lisannya untuk berzikir kepada Allah, berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah salah satu ciri orang yang mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngajak diri kita pribadi, mulai detik ini banyak-banyaklah kita membaca selawat, membaca tahmid, takbir, tasbih, dan beristighfar. Kalau kita mau jujur, pahala istighfar itu jika dibandingkan dengan selawat, itu 80 kali istighfar itu sama bandingannya pahalanya seperti selawat 1 kali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dalam selawat itu masuk rahmat Allah. Karena di dalam selawat itu masuk maghfirah atau pengampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam selawat juga masuk dalam doa. Itulah implementasi daripada firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi jangan kita bayangkan innallaha wa malaikatahu, Allah berselawat kepada nabi seperti kita berselawat, bukan. Allah berselawat kepada nabi yaitu dengan mencucurkan rahmah kepada kita sebagai umat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan rahmat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya para malaikat adalah memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan selawat juga mengandung doa agar kita mendapatkan syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peluang kita masuk ke dalam surga besar. Kalau kita analogikan dengan sekarang, syafaat itu haknya baginda Muhammad dan beliau Rasulullah, orang dalam surga. Jadi kalau kita punya orang dalam, mau masuk kantor bupati mudah. Kalau kita punya orang dalam, masuk kantor gubernur mudah. Tapi kalau kita tidak punya orang dalam, mencret, kita payah mau masuk dalam kantor bupati kecuali demo. Nah, demo baru bisa masuk, itu pun penuh dengan kemurkaan ataupun merusak tata tertib lingkungan kita sendiri. Jadi kalau kita mendapatkan syafaat Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan, dimasukkan ke dalam surga. Karena orang yang mendapatkan syafaat Nabi insya Allah juga akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Temiyang ini ada orang yang tersilap memahami innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Diajarkan kepada murid-muridnya bahwa amal ibadah yang dilakukan manusia, dilakukan malaikat, dilakukan Allah adalah selawat. Memang konteksnya sama. Jadi dianggapnya bahwa Allah itu berselawat seperti kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Sedangkan selawat kita itu kan banyak versinya. Dan selawat yang paling tinggi dikenal dengan selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tasyahud akhir. Itu selawat yang paling tinggi. Kemudian redaksi-redaksi selawat yang lain itu bebas. Baik selawat tafrijiyah atau selawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatau, ataupun selawat fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlik, atau selawat munjiat, ataupun selawat apapun dia. Atau yang sering dibaca dalam doa-doa tahlil, selawat tibil qulub, ataupun selawat selawat al-atas, ataupun selawat-selawat lain, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cuman tetap paling tinggi tingkatan selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Maka yang keempat,
untuk mendapatkan ciri khas daripada orang yang menjalankan ibadah puasa, mendapatkan ketakwaan di akhir daripada Ramadan ini adalah orang-orang yang banyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i sebelum ada teknologi, sebelum ada komputer, itu beliau sudah menghitung jumlah berapa huruf ayat Al-Quran itu, berapa huruf dalam Al-Quran. Kalau kita tahu kan 30 juz, 114 surat. Kalau ayatnya banyak versi, ada yang 6.630, ada yang 6.666, ada yang 6.640 dan lain sebagainya. Itu banyak versi penghitungannya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, huruf dalam Al-Quran itu dari ba-nya Bismillah, surat Al-Fatihah, sampai surat An-Nas itu lebih daripada 1.000.000. Lebih daripada 1.000.000 huruf. 1.000.000 huruf. Alangkah mulianya kita kalau seandainya bulan suci Ramadan ini kita dapat mengkhatamkan Al-Quran. Berarti kita mendapatkan banyak sekali keberkahan daripada baca ayat Al-Quran. Karena Al-Quran juga punya hak untuk memberikan syafaat kepada kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun syafaat uzma, syafaat yang paling besar tetap syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaatul Quran, syafaat daripada ayat Al-Quran. Ada syafaat yaumil Jum'ah, syafaat hari Jumat. Kemudian ada juga syafaat Ramadan. Syafaat Ramadan. Maka kita ketika masuk bulan suci Ramadan ini setidaknya banyaklah kita membaca ayat suci Al-Quran. Tapi jangan dijadikan lip service. Jangan dijadikan seremonial saja. Asal Ramadan baru baca Al-Quran. Setelah Ramadan kita tinggalkan Al-Quran. Masuk dalam lemari sampai berdebu-debu. Nanti masuk Ramadan lagi baru baca. Itu malu kita. Malu. Setidaknya minimal sekarang usia kita yang sudah 40-50 kali, 50 tahun, setidaknya sudah 35 kalilah kita mengkhatamkan Al-Quran. Ini kita sudah bau tanah, sudah 60 tahun. Ditanya berapa kali khatam, sekalipun belum. Ada pernah mau coba khatam. Al-Baqarah kita baca agak lancar sikit, udah pertengahan Al-Baqarah sudah mulai leung, sudah nggak pas lagi bacaan kita karena kita jarang baca. Akhirnya nggak ada rasa cinta. Coba Ustadz nih, jadi imam hafiz, dia cinta baca Al-Quran. Sanggup baca sekali duduk 2 juz, 3 juz. Kita satu halaman mau pecah-pecah bibir kita rasanya. Sulit kali mengeluarkan huruf-huruf dari Al-Quran. Karena kita tidak pernah cinta kepada Al-Quran. Maka semakin sering kita baca Al-Quran, semakin cinta kita kepada Al-Quran itu. Maka untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan, mendapatkan ketakwaan, maka di samping kita banyak zikir, juga banyaklah membaca Al-Quran. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan, mendapatkan perisai atau mahkota daripada ketakwaan daripada menjalankan ibadah puasa, yaitu banyak-banyaklah kita bersedekah. Banyak-banyaklah kita bersedekah. Tapi sedekah yang paling tinggi di sisi Allah dikenal dengan sebutan wakaf. Karena wakaflah yang dikenal dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu artinya kalau kita mewakafkan satu Al-Quran, satu mushaf ke masjid ini, maka pahalanya mengalir sampai kiamat. Walaupun kita sudah mati. Ibu punya sarung satu di rumah, wakafkan ke masjid ini untuk musafir. Kemudian punya mukena, punya jilbab, wakafkan kepada orang. Beda pahala sedekah dengan pahala wakaf itu beda.
Saya sedekah Al-Quran kepada santri. Kapan dibaca saja dapat pahala. Kalau udah Al-Quran yang tidak dibaca, sudah tidak dapat pahala lagi. Tapi kalau saya wakaf Al-Quran, mau dibaca tidak dibaca, mau apa, kita masih hidup atau sudah meninggal, maka pahalanya mengalir. Itu yang disebut dengan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasah. Jadi 3, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, awaladin solihin yad'u lahu. Jadi sedekah jariyah itu wakaf. Wakaf. Bapak punya lebih peci, wakafkan ke masjid nih, atau wakafkan kepada santri, wakafkan kepada orang. Enggak apa-apa, kepada siapapun, mau dipakai mau tidak dipakai, enggak apa-apa. Kita wakafkan peci ke untuk Anto, misalnya kan. Mau atau? Mau kan? Mau dia. Wakaf, kita ada 40 orang, 40 peci kasih dia. Dijualnya nanti. Dia senang kali dia. Kalau disebut nama dalam pengajian kan. Baik jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bapak, usahakanlah Ramadan ini kita punya harta yang kita wakafkan. Apa saja terserah. Terserah apa saja, boleh. Punya baju jubah, punya baju kemeja, punya apa saja, wakafkan. Karena wakaf ini pahala yang paling besar. Apalagi kita proyek pelepasan tanah udah lepas, Ustaz. Pelepasan tanah udah. Oh, lepasnya udah, penggantian belum kan? Ya udah, kita ambil 1 meter aja pun jadi. 1 meter berapa? Misalnya 3 juta. Karena tanah perkotaan di pinggir jalan kan, apalagi kena tol dan lain sebagainya. Kita wakafkan. Wakaf ini, Bapak Ibu, ibu wakafkan untuk beli tanah, wakaf uang untuk beli tanah. Rupanya saya jahat, saya gunakan kepada yang lain. Itu pahala ibu tidak berkurang sedikit pun. Dan saya menanggung dosa sampai hari kiamat. Jadi kita jangan takut. Ini buruk sangka kita ke masjid. Nanti entah dipakainya untuk beli rokok pula katanya. Nanti dibelinya entah apa-apa. Padahal kita wakaf tanah. Kasih saja. Kita nggak punya 1 meter untuk uang untuk 1 meter pembebasan tanah wakaf. Berapapun bisa. Nah, jadi usahakan tahun ini 1444 Hijriah ini kita rubah kebiasaan Ramadan sebelumnya kita nggak pernah wakaf, maka tahun ini kita wakaf. Wakaf Al-Quran kah, wakaf apa saja boleh. Mau ke masjid, mau ke TPI, TPQ, ataupun mau ke pesantren, itu terserah. Wakaf Iqra yang lebih murah, nggak apa-apa. Di sini apa yang perlu kita? Kalau AC nggak mungkin karena memang didesain tidak pakai AC kan. Kipas kita tambah boleh, lampu kita tambah boleh, wakaf. Walaupun lampunya nanti putus, tetap pahalanya mengalir. Nah, jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk mendapatkan mahkota daripada kemuliaan bulan suci Ramadan ini, mendapatkan mahkota ketakwaan daripada bulan suci Ramadan ini adalah falyasir rahimahu, menjalin silaturahmi. Menjalin silaturahmi tidak harus kita datang ke rumah-rumah. Menjalin silaturahmi ini bisa di masjid, kita bermusafahah, bersalaman. Tidak harus kita datang ke rumah siang-siang kan. Ini siang-siang kayak gini silap pula. Asal udah bertamu, lupa ingatan. Nanti kalau ditanya kenapa nggak puasa, lupa. Asal bertamu lupa. Nah itu tak betul. Kita silaturahmi saja. Silaturahmi pada bulan suci Ramadan ini dengan ikut pengajian seperti ini, dengan kita sholat berjamaah, bermusafahah, bersalaman, ketika datang ke masjid, selesai sholat, atau ketika berpisah dari masjid, maka itu merupakan salah satu cara kita menggapai mahkota kemuliaan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja
kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada kita sehingga dapat mengamalkan semua amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang bernuansa positif pada kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimah, sehingga Allah takdirkan kita dapat mengakhiri hidup dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada kita buatlah pada diri kita sendiri bagaimana kurikulum Ramadan ini menjadi kurikulum yang terbaik dalam kehidupan kita. Ustaz, sebelum ada beberapa pertanyaan, mungkin dalam diri kita ini ada beberapa sifat karena yang apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, jujur dan takwa. Jujur dan takwa itu maka sifat jujur dan sifat takwa, sifat ini melekat pada diri yang namanya manusia. Ada kejujuran, ada takwa. Hal ini apa yang bisa sampaikan tadi tentunya ada sifat yang jujur, bersih dan sebagainya, ada sifat untuk takwaan. Mengingat Ramadan ini Ustaz adalah bulan tarbiyah, mana kita dididik oleh Ramadan sehingga implementasinya dua Ramadan ini benar-benar kita menjadi orang yang Allah sampaikan. Ini bagaimana Ustaz? Namun sebelum ini ada beberapa pertanyaan dari ibu sampaikan. Silakan, tapi kuat ya, karena kita bersaing dengan suara mobil. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, ini bagaimana kesan atau bagaimana orang tuanya ketika anak sudah akhir balik, disuruh sholat, rabu, disuruh puasa, jalankan. Ini bagaimana dapatnya orang tua kita tentang hal ini? Mana maksudnya? Anak disuruh tidak memerintahkan, orang tua memerintahkan kepada putranya. Namun anaknya belum sebaik apa yang kita inginkan. Baik, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan perintah. Kita diwajibkan perintah, cuman yang memberikan hidayah tetap Allah. Yang penting selagi dia masih di wilayah kekuasaan kita, kita perintahkan saja untuk sholat. Kemudian dia pergi ke masjid, tapi tidak sampai ke masjid, itu bukan urusan kita dengan anak tersebut, tapi dia urusannya dengan Allah. Yang penting kita sudah perintahkan. Jangan nanti kadang-kadang orang tua melihat anaknya tidur, ngences, meleleh bibirnya kan, sayang ku bangunkan, sayang biarlah nggak sholat subuh, nanti ajalah, udah aku pulang subuh baru dibangunkan. Itu orang tua durhaka. Kita bayangkan kalau seandainya rumah kita terbakar, apa kita rela anak kita biarkan tidur lelap itu? Bahkan bagi mereka yang tidak peka terhadap anak-anaknya, maka termasuklah orang yang investasi kejahatan pada diri dia sendiri. Karena kejahatan anak itu akan berakibat fatal terhadap kita di alam barzah sampai ke akhirat. Saya nggak memondokkan anak saya ke pesantren, ataupun kalau nggak pesantren, saya tidak memberikan pembelajaran agama, tidak saya masukkan TPQ, tidak saya masukkan sekolah umum yang ada agamanya, kemudian dia tidak paham agama, maka dosanya terus mengalir untuk saya. Kejahatan yang dia lakukan itu mengalir untuk saya. Maka naudzubillah, maka sejahat-jahatnya anak pesantren, ketika ada masalah cepat kembali kepada Allah. Ataupun ketika dia sadar, mudah. Tapi kalau dia tidak punya dasar, mau tobat dia datang ke masjid sekali, azan sekali, udah diajak orang, kau kayak tak cicak katanya, karena dia hitam kan, dia hitam pakai peci putih, dibilang tak cicak. Akhirnya
malaslah ke masjid lagi, karena tidak ada dasar agama. Tapi kalau orang yang punya dasar agama, mau dicaci maki, mau dikata-katain apa saja, itu nggak pengaruh sama dia. Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, ibu bapak, jadikanlah anak itu investasi akhirat kita. Kita perintahkan saja. Soal dia mau tidak mau itu urusan dia dengan Allah. Pokoknya dalam wilayah kekuasaan kita, dalam pandangan kita tetap wajib. Tetap wajib. Baik, terima kasih. Ada yang lain sudah masuk tangan namanya. Ada lihat belakang ada ini saya minta. Silakan aja. Ya. Salam. Terima kasih. Pak Ustaz, ada beberapa tentang ibadah-ibadah bagaimana tentang sholat, bagaimana tentang apa yang kita sampaikan di awal tadi. Ini bagaimana di sholat jamaah atau sholat sendiri yang lebih baik? Itu kan Ustaz, baik terkait masalah ibadah-ibadah yang sunnah atau yang baik. Silakan Ustaz. Dia sholat jamaah, kalau laki-laki, dia sholat berjamaah, tidak baca Al-Quran misalnya, kemudian dia baca Al-Quran 30 juz tapi tidak sholat berjamaah, maka lebih baik sholat berjamaah. Kalau laki-laki, maka laki-laki soleh, memang dia laki-laki yang sholatnya di masjid. Kalau laki-laki yang sholat di rumah, berarti laki-laki solehah. Cuman kalau ibu tanya posisi wanita, tentu jawabannya 30 juz ibu ngaji Al-Quran dengan sholat berjamaah, lebih baik sholat sendiri di rumah, walaupun hanya satu juz. Tetap wanita apapun alasannya, afdolnya, lebih sempurnanya, baiknya, sholat di rumah. Tapi jangan pula ibu besok nggak datang lagi. Ya habis ibu-ibu kan. Sayang kita bikin tirai ini berapa habis uang masjid kan. Kalau udah nggak ada ibu-ibu udah nggak semangat lagi orang nih. Boleh, kalau ibu-ibu lebih afdal di rumah. Ya. Baik, silakan yang lain. Bapak Ibu, ya silakan tapi wajib ya. Ada tetangga dengan kita. Baik, dapat kami pahami. Ustaz dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sob terawih, salah sob terawih Ustaz baksa tentang ibadah dari terawih atau sholat lain. Tidak tinggi karena terawih itu sifatnya adalah senang-senang. Terawih sifatnya senang-senang. Terawih itu sifat senang-senang, santai. Ketika dia lelah Ustaz, lelah kita duduk. Jadi bagaimana? Apakah sab terputus atau sambung sab tadi masih menyambung? Silakan Ustaz. Berarti intinya sholat duduk gitu. Ya. Baik jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ulama memasukkan berdiri itu menjadi rukun yang ketiga dalam sholat. Kalau pada posisinya kan kita berdiri dulu, takbir, baru niat kan? Tapi kenapa ulama memasukkan berdiri itu menjadi rukun yang ketiga? Itulah alasan, karena berdiri ini hanya diwajibkan pada sholat fardu, sholat yang masuk dalam kategori wajib. Kalau dalam kapasitasnya, sholat kategori wajib ini ada 9. Ada 9, yang pertama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian sholat manzurah, sholat nazar. Sholat nazar, ibu nazar, ini kalau lakiku terpilih jadi datuk, aku sholat 2 rakaat di Masjid Al-Muhyiddin. Itu wajib berdiri. Kemudian sholat qadha,
Salat i'adah. Qadha sama i'adah itu bedanya, kalau qadha melakukan salat di luar waktu yang salat sebelumnya belum dikerjakan. Kalau i'adah salat di luar waktu atau di dalam waktu yang salat sebelumnya pernah dikerjakan tapi tidak sempurna syarat atau rukun. Kemudian yang ke-9 salat fardu kifayah atau salat jenazah. Jadi 9 jenis salat itu wajib berdiri semuanya. Wajib berdiri. Apakah berdiri di awal atau setelah berdiri kita dalam keadaan lemah kita boleh duduk? Ini mohon kita perjelas sehingga kita umum ini atau awal ini jelas. Waktu berdiri bisa, tetapi di kerangka kedua atau setengah rakaat sudah lemas sebetulnya. Maka seperti apa ini? Kalau dia masuk dalam kategori sholat fardu, dia wajib berdiri. Kalau dia sholat fardu wajib berdiri, tiba-tiba di tengah sholat lemas, wajib duduk. Ketika di tengah sholat sehat lagi, wajib berdiri lagi. Sedangkan untuk sholat sunnah, dalam keadaan segar bugar, sehat, duduk pun tak apa-apa. Tidak memutuskan shauf, tapi pahalanya separuh, diskon 50%. Itu jelas ya. Ada ini bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan pahala yang begitu banyak, tapi ya diskon saja. Jangan diskon. Ada bulan diskon potongan beribadah. Seperti menghilangkan ibadah malam puasa. Diskon juga itu sendiri. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, kita tinggal beberapa menit lagi ke depan. Kalau kita hitung-hitung ya, menghitung-hitung yang kita sampaikan tadi. Hitung dengan jam 24 jam ini separuh di antaranya tidur. 13 jam, 12 jam dihitung lagi, dihitung dengan macam-macam, separuh lagi 36 jam. Tahu kalau kita hitung beribadah dengan berapa? Kali berapa seperempat? Atas 10 bukan sampai. Oleh sebab itu gunakan masa waktu. Allah kasih kita ini nyawa, Allah kita kasih nafas tadi untuk beribadah kepada Allah SWT. Silakan. Ya silakan. Satu lagi nih yang saya. Salah. Itu bagaimana kalau bagaimana kita akan baik. Waalaikumsalam. Kajian berulang-ulang ada kajian yang untuk mengingatkan kita. Ada pertanyaan dalam bagaimana awalnya kita punya harta, apakah harta itu tanah atau uang dan lain sebagainya. Berbagi. Jadi bentuk yang paling awal dalam bersedekah itu bentuknya seperti apa? Apakah wakaf atau sedekah biasa atau infak biasa atau hal-hal lain? Mana Ustaz? Sehingga besar bahwa besar kemungkinan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga Allah SWT. Silakan Ustaz. Itu Ustaz nanti setelah akhir ini untuk ditutup dengan doa penutup tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu satu kewajiban yang wajib ditunaikan setiap orang. Kalau zakat fitrah jelas, semua orang yang mendapatkan Ramadan, mendapatkan Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia meninggal dalam Ramadan, tidak wajib keluar zakat. Kalau dia meninggal dalam bulan suci Ramadan. Atau dia lahir pada awal Syawal, 1 Syawal. Jadi tidak wajib bayar zakat. Orang yang, apalagi orang minurani, zakat ini yang tidak wajib dalam Ramadan, yang lahir atau meninggal zakat apa? Jangan-jangan sudah untuk punya harta, sudah bisa ini zakat fitrah. Zakat fitrah ini
wajibnya bagi mereka yang mendapatkan kehidupan pada dua sisi, dapat Ramadan dan dapat Syawal. Jadi orang yang meninggal Ramadan tidak wajib bayar zakat. Orang yang lahir pada 1 Syawal juga tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau dia lahir pada akhir Ramadan, dapat 1 Syawal, meninggal dia, maka wajib bayar zakat. Itu zakat fitrah. Kemudian kalau zakat mal, itu juga wajib. Ini belum cerita mana yang afdol kan. Kalau zakat fitrah, zakat mal, ini kan kita orang Bukit Rata nih, Minuran, banyak yang kena tol. Malas giliran bayar zakat tuh tak mau. Padahal, ibu bapak, tol itu, zakat tol itu wajib. Karena pemberitahuan penjualan pembelian tol itu lebih daripada 1 tahun. Jadi kita berdagang. Jadi seperti saya misalnya punya rumah, mau saya jual, nggak laku-laku setahun lebih, setahun setengah baru laku, wajib saya mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau ibu datang orang beli rumah ibu, baru ibu pasang 1 hari, itu tidak wajib keluar zakat mal karena tidak sampai kepada haul. Karena kalau zakat mal itu wajib haul, wajib nisab. Sekarang kita kembalikan kepada pertanyaan, mana lebih afdal zakat dengan infak, sedekah, hadiah ataupun apa wakaf? Tentu paling besar pahalanya kewajiban itu sendiri, yaitu zakat fitrah ataupun zakat mal. Tapi zakat fitrah, zakat mal itu sebagai bentuk melepaskan kewajiban kita terhadap mukallaf, tuntutan syiar agama, tuntutan agama Islam, tuntutan kita daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah. Sedangkan kalau infak ataupun sedekah ataupun wakaf, tentu pahalanya paling besar adalah wakaf. Jadi kalau Pak Haji punya harta, kalau disuruh sedekah, disuruh infak atau hadiah atau disuruh wakaf, maka Pak Haji lebih baik memilih wakaf. Kalau wakaf itu pahalanya mengalir sampai ke akhirat. Kalau hadiah beda. Kalau hadiah ini dilihat pada tujuannya. Saya memberikan hadiah parsel untuk atasan saya. Tujuan saya untuk dapat jabatan, berarti tidak dapat pahala. Cuman sedekah, menyenang-nyenangkan aja. Tapi kalau saya memberikan hadiah kepada orang yang yang pantas diberikan hadiah, itu bisa jadi dapat pahala kalau niatnya lillahi ta'ala. Ini kita pas kampanye hadiah, sajadah, sarung, genset ke masjid. Pas nggak terpilih, ambil lagi. Hantu juga tuh. Ada hal yang penting kita lakukan dalam kajian-kajian atau dalam meraup keuntungan pahala di bulan Ramadan ini. Kita kan sedang pengajian Ustaz. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita meninggalkan majlis ini? Apakah kita berdiri evaluasi? Apakah kita harus sholat isra yang sangat baik? Silakan Ustaz, silakan kita doa. Baik. Saya sambung sedikit yang tadi, wakaf. Kalau wakaf itu memang pasti lillahi ta'ala dia. Karena wakaf itu terhenti. Maka pahalanya Pak Haji sampai kiamat. Sampai kiamat. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Wakaf. Wakaf boleh kepada siapa saja. Boleh kepada siapa saja. Saya wakafkan tanah untuk anak saya, tapi diperuntukkan untuk hal-hal yang positif. Tapi ingat, anak kita harus paham bab wakaf. Karena wakaf ini la tuhab, la turos, wa la tubi. Tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Wakaf itu memang milik Allah. Jadi Bapak, Pak Haji wakafkan tanah untuk anak, untuk TPQ, untuk bikin musola, untuk bikin sekolah. Itu wakaf. Seperti itu.
Kalau sedekah bebas, mau dijual, mau dihibahkan, mau diwariskan boleh. Sedekah wasiat kepada anak boleh. Nampaknya ini masalah zakat wakaf dan sebagainya, namun ini harus kita padai. Kemudian sebelum kita nanti bab zakat dan wakaf kita bahas sendiri, boleh? Boleh, nanti mungkin pertemuan yang akan datang kita bahas masalah infak, sedekah. Habis pengajian aja nanti tanya. Apa? Ini Ustaz, ini kita mau sholat depan, kita kan baca ini maka terang ada Quran berukuran besar, 2 meter. Karena kita baca Quran itu, maka kita sholat dengan membaca Al-Quran yang kita baca. Oh, kita baca Al-Quran sambil sah. Boleh, gak apa-apa. Gak boleh. Boleh. Bahkan kalau kita berdiri, kita pegang gini boleh. Tapi jangan lasak ya. Kalau mazhab kita kan bergerak lebih daripada 3 gerakan, itu batal. Jangan dicontoh di Arab. Ketika kita menunaikan ibadah haji umroh, tak macam-macam tingkahnya kan. Gini dia. Kita batal. Kita memang buka udah. Buka baca gini, diam saja. Kalau Al-Qurannya kecil enak. Lipat, seperti Ustaz kan, kecil, masuk saku. Selesai. Boleh, nggak apa-apa. Ibu sholat misalnya duduk iftiros atau duduk tawaru, nggak apa-apa. Sholat baca Al-Quran. Nanti ketika mau ruku, gini aja. Ketika mau sujud, gesernya sedikit. Sujud terus. Kalau masih sehat, sujud sempurna lah. Kalau duduk nggak apa-apa. Karena kita gini, ketika kita sehat, sujud itu wajib di atas 7 anggota tubuh. Wajib kena kening, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki kita. Tapi Bapak Ibu jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan Ustaz Sofyan tadi, di samping kita berinfak, bersedekah, berwakaf, tapi setidaknya juga kita menginfakkan atau mewakafkan atau bersedekah untuk diri kita sendiri dengan memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah itu infak diri kita. Kita gunakan waktu yang diberikan Allah 24 jam itu, memang betul-betul kita gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Niat itikaf di masjid, habis pengajian direnungi, mana yang kira-kira nggak cocok, tanya sama ustaz-ustaz yang lain. Atau hubungi saya boleh, tanya ke ustaz lain, ternyata ada berbeda pendapat, amalkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jangan bikin bingung ya, ustaz ini boleh, ustaz itu nggak boleh. Apa-apa katanya kan. Itu biasa kalau masalah fikih ada 100 orang ulama, 100 bisa beda. Tergantung ijtihad. Maka setelah pengajian itu paling baiknya kita tadabbur. Kita introspeksi diri kita. Ada enggak aku selama ini baca Al-Quran? Ada enggak aku selama ini sedekah, wakaf? Ada enggak mahabbah lis sholihin? Bukan justru tetangga kita siram comberan kan? Yang kemarin di TV itu akhirnya di tembok. Nah, kan sedih. Nah, jadi kita sholat Isra atau kan? Setelah Isra 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan sholat duha. Baca Al-Quran lah. Ini kan nggak ada kerjaan kita. Baca Al-Quran lah. Selesai pengajian. Baik, terima kasih. Semoga Allah ampunkan dosa kita, selamatkan iman kita. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.